Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ikhwatal iman wa ahibati yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Jalla wa ala atas segala kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita. Salat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa terus-menerus berada di jalannya sampai hari kiamat kelak. Ikhwatal iman, a'azanillahu wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, dan masih dalam pembahasan sabar. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas hadis yang ke-41. Hadisnya berbunyi, wa an Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yatamannayanna ahadukumul mauta li dhurrin asabah, fa in kana la budda fa'ilan falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafat khairan li. Muttafaqun alaih. Dari Anas radhiyallahu taala anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seseorang dari kalian mengharapkan kematian karena sesuatu musibah yang menimpanya. Tetapi jika ia terpaksa harus berbuat demikian, hendaklah ia mengatakan, ya Allah, tetapkanlah aku hidup selama hidup itu lebih baik bagiku, dan wafatkanlah aku jika kematian itu lebih baik bagiku. Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari hadis di atas dapat kita ambil sebuah faidah bahwa di dalam Islam kita dilarang untuk berangan-angan kematian, memiliki keinginan disegerakan mati atau wafat atau meninggal dunia. Dan apakah hal tersebut bisa terjadi pada diri seseorang? Maka sangat bisa, sebagaimana yang digambarkan pada pertemuan kemarin, tatkala seseorang mendapatkan musibah yang bertubi-tubi, yang sangat berat. Misalkan ditinggalkan oleh orang yang sangat dia cintai, sangat dia sayangi, atau mungkin dia memiliki harta yang sudah lama ia kumpulkan, hancur, lebur begitu saja. Mungkin pada saat itu dia mengatakan, ya Allah, ya sudah, matikan saja saya. Atau dengan perkataan-perkataan yang lainnya. Ini mungkin saja terjadi pada diri seorang hamba yang merasa tidak kuat dalam menghadapi musibah dan cobaan yang menimpanya. Dan hal seperti ini dilarang di dalam agama Islam. Dan Nabi SAW menyebutkan dalam hadis ini menggunakan lafaz taukid. Tamanna ya tamanna, kemudian ditambah dengan nunu taukid, la yatamannayanna. Sungguh janganlah salah seorang di antara kalian berharap atau berangan-angan untuk diwafatkan dengan segera. Dalil lain yang menunjukkan akan keharaman untuk berangan-angan kematian atau berharap agar segera dimatikan adalah dalam hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yatamanna ahadukumul mauta wa la yad'u bihi min qabli ayyatiyahu. Artinya, janganlah seseorang mengharapkan kematian dan janganlah berdoa meminta mati sebelum datang waktunya. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Maka dua dalil di atas, dua hadis di atas menunjukkan kejelasan bahwa yang namanya meminta kematian, berharap untuk dimatikan, atau mungkin berdoa agar diwafatkan pada saat itu termasuk perbuatan yang diharamkan di dalam agama Islam. Sekarang pertanyaannya, apa alasan kenapa di dalam agama Islam kita dilarang untuk meminta kematian? Yang pertama, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perbuatan tersebut menunjukkan keluh kesah terhadap musibah yang menimpanya. Dan perbuatan tersebut menafikan kesabaran yang mana kita diperintahkan untuk berhias diri dengannya. Dan perbuatan tersebut menunjukkan sikap tidak ridha terhadap takdir Allah Jalla wa ala dan menentang takdir Allah yang telah ditetapkan. Maka ini alasan pertama kenapa
meminta, berharap, berdoa agar diwafatkan pada saat itu merupakan perbuatan yang terlarang. Karena perbuatan ini menunjukkan penentangan terhadap takdir Allah. Allah yang mengujinya, Allah yang memberikan cobaan kepadanya, kemudian dia mengatakan demikian, memiliki perasaan bahkan berdoa, maka ini bentuk penentangan terhadap takdir Allah Jalla wa'ala yang telah ditetapkan. Padahal kewajiban yang seharusnya dia miliki, yang seharusnya dia jalankan tatkala menghadapi segala macam ujian dan cobaan adalah bersabar. Sebagaimana dalil-dalil yang sudah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya. Bahkan yang lebih utama, dia bersikap ridha terhadap musibah tersebut. Bahkan bersyukur tatkala dia mengetahui, menyadari adanya keutamaan yang jauh lebih besar dibandingkan bersabar tatkala mendapatkan musibah tersebut. Maka ini adalah alasan pertama, dan ini yang ini inti pendalilan dari hadis ini. Hadis ini dengan bab sabar, bahwa di antara bentuk perintah untuk bersabar adanya larangan berharap mati atau berdoa untuk disegerakan mati tatkala mendapatkan musibah. Kenapa? Karena tatkala dia menginginkan hal tersebut, dalam arti dia menafikan kesabaran pada dirinya. Maka ini inti pendalilan pada hadis ini. Alasan yang kedua, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berdoa meminta kematian ini tidaklah mendatangkan maslahat. Bahkan justru bisa mendatangkan madarat. Bisa jadi tatkala dia diwafatkan saat itu, bukan keselamatan yang dia dapatkan, justru hukuman-hukuman. Disebabkan karena perbuatan-perbuatan dosa yang pernah ia lakukan selama hidupnya, semasa hidupnya. Kemudian dia minta dimatikan saat itu, ternyata amal buruknya jauh lebih banyak dibandingkan amal kebaikannya, sehingga dia mungkin akan disiksa, dia akan diazab, sehingga meminta kematian untuk disegerakan mati itu bukanlah sikap yang bisa mendatangkan kemaslahatan. Maka dari itu Nabi SAW bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, wala yatamanna ahadukumul mauta wala yad'u bihi min qabli ay ya'tiyahu innahu idza mata ahadukum inqata'a amaluhu. Hendaknya salah seorang di antara kalian jangan berharap kematian dan janganlah meminta mati sebelum datang waktunya. Karena orang yang mati itu amalannya terputus. Jika amalannya terputus, ya sudah. Tinggal dilihat apakah amal kebaikannya jauh lebih banyak dibandingkan amal keburukannya atau kebalikannya. Ya. Wa innahu la yazidul mu'min umuruhu illa khaira. Sedangkan umur seorang mukmin tidaklah bertambah melainkan akan menambahkan kebaikan. Kalau seandainya dia bersabar dengan musibah tersebut dan dia beriman, insya Allah dengan bertambahnya umur bagi orang yang beriman pastilah akan menambahkan kebaikan. Maka seharusnya dia bersabar dan tidak mengharapkan kematian. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, wala yatamannayanna ahadukumul maut imma muhsinan fala'allahu ayyazdada khairan wa imma musian fala'allahu ayyasta'tiba. Artinya janganlah salah seorang di antara kalian mengharapkan kematian. Jika dia orang baik, semoga Allah akan menambahkan amal kebaikannya. Dengan kesabaran tersebut Allah akan tingkatkan derajatnya, akan diberikan pahala yang melimpah. Kalau seandainya dia pendosa sebelumnya kemudian diberikan musibah, maka bisa jadi itu sebagai penegur baginya agar dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau seandainya dia meminta kematian, bisa jadi yang datang bukan kemaslahatan, justru keburukan. Karena kesempatan untuk bertaubat pun hilang. Berbeda dengan orang yang berusaha sabar. Ya. Dan ikhwatal iman, sebagaimana yang pernah disampaikan kemarin, ketika seseorang mendapatkan musibah, dia harus betul-betul bisa memprediksi musibah yang datang kepadanya ini bentuknya apa? Ujian atau azab, atau hukuman, atau teguran. Seorang mukmin harus bisa memprediksi akan hal tersebut. Tatkala dia mendapatkan musibah dan dia sadar selama ini adalah orang yang taat, mudah-mudahan itu sebagai pengangkat derajat, sebagai bentuk rasa cinta Allah Jalla wa'ala. Allah ingin memberikan pahala yang melimpah kepadanya. Namun kalau seandainya kita sadar sebelum musibah ini datang banyak sekali dosa maksiat yang kita kerjakan, baik yang kecil apalagi yang besar, orang yang beriman akan sadar ini teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu dengan dia bersabar atas musibah tersebut, bisa jadi itu adalah kesempatan yang Allah berikan kepadanya untuk bertaubat.
Maka dari itu ketika dia meminta kematian, dikhawatirkan bukan kemaslahatan yang ia dapatkan di akhirat, justru kebinasaan, yang mana kesempatan untuk bertaubat, kesempatan mendapatkan pahala pun hilang darinya. Yang seharusnya adalah tatkala mendapatkan musibah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah meminta pertolongan agar diberikan kekuatan untuk sabar dalam menghadapi segala macam ujian. Allahumma a'inni 'ala sabri. Ya Allah, bantulah aku senantiasa sabar dalam menghadapi segala macam ujian. Karena orang-orang beriman akan sadar di balik segala musibah, ujian, cobaan, pastilah akan ada cahaya kebaikan yang Allah Ta'ala janjikan kepadanya, berupa pengampunan dosa, berupa pahala yang melimpah, dan yang tertinggi adalah akan diberikan peluang atau dijadikan sebagai seseorang yang akan masuk ke dalam surga. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, timbul pertanyaan, bagaimana jika yang menimpa musibah dalam agama? Kalau yang pertama musibah dunia, seperti kehilangan orang yang dicintai, hancurnya harta yang dikumpulkan selama ini, dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Itu musibah dunia. Bagaimana dengan musibah agama? Apakah seseorang tatkala mendapatkan musibah agama, dalam arti di lingkungannya ada fitnah-fitnah yang bisa merusak agamanya, boleh apa tidak meminta dimatikan pada saat itu? Pada saat tatkala dia masih terjaga agamanya, boleh apa tidak? Para ulama dalam hal ini berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya hadis di atas itu bersifat umum. Musibah apapun, musibah dunia atau agama. Namun ada sebagian ulama salaf lainnya berpendapat bahwa hadis di atas hanya diperuntukkan bagi orang yang terkena atau tertimpa musibah dunia. Kalau tertimpa musibah dunia, maka tidak boleh mengharap kematian. Tetapi kalau tertimpa musibah agama, maka boleh. Baik, pertanyaannya mana dalilnya? Yang pertama, dalil yang dibawakan adalah dalil yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i, bahwa Nabi SAW menyebutkan secara khusus larangan mengharapkan kematian itu diperuntukkan bagi mereka yang tertimpa musibah dunia. Seperti Nabi SAW bersabda, la yatamannayanna ahadukumul mauta li dhurrin nazala bihi fid dunya. Seseorang tidaklah boleh meminta atau mengharap kematian disebabkan karena musibah duniawi yang menimpanya. Disebutkan dalam hadis ini ada kata dunianya. Berarti pengkhususan. Sehingga larangan di atas khusus bagi musibah dunia. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah mengatakan, ala anna fi hadzal hadis sababiyatun ay bisababi amrin minad dunya. Dalam hadis ini disebutkan sebab yang melarang seseorang untuk mengharap atau berkeinginan mati adalah tatkala mendapatkan musibah dunia, disebutkan. Ya. Kemudian dalil yang lain yang menunjukkan akan kebolehan seseorang meminta kematian jika khawatir tertimpa musibah agama adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumus sa'ah hatta yamurra ar-rajul biqabri ar-rajuli fayaqul ya laitani makanah." Kiamat tidak akan tegak atau tidak akan terjadi sampai seseorang melewati makam orang lain dan mengatakan, "Duhai, seandainya aku menempati posisinya." Mengapa demikian? Disebabkan banyaknya fitnah-fitnah agama yang bisa merusak agama seorang hamba. Kita alhamdulillah saat ini berada di lingkungan pesantren yang setiap menitnya, detiknya akan ada insya Allah seseorang yang akan mengingatkan kita tatkala kita melakukan pelanggaran, penyimpangan, dosa. Itu alhamdulillah, itu nikmat kita berada di lingkungan yang tepat. Nah, berbeda dengan orang yang tinggalnya di lingkungan yang buruk. Lingkungan keluarganya buruk, tetangganya buruk, masyarakatnya buruk. Sementara dia berusaha untuk tegar di atas sunnah, tegar di atas agama. Maka dia khawatir kalau seandainya terjerumus kepada penyimpangan-penyimpangan tersebut yang pada akhirnya dia wafat dalam kondisi su'ul khatimah. Maka dari itu orang ini tatkala disebutkan dalam hadis ini pada hari kiamat nanti di antara tanda-tanda hari kiamat ada seseorang yang melewati kuburan-kuburan orang-orang beriman, dia mengatakan ya laitani makanah, seandainya aku yang berada di posisinya. Biar apa? Biar selamat dari fitnah-fitnah yang bisa merusak agama. Kemudian pula dalil yang lain yang menunjukkan akan hal tersebut adalah Rasulullah SAW pernah berdoa. Disebutkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam At-Tirmidzi, di antara doa beliau adalah Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin
wa an taghfirali wa tarhamani wa idza aradta fitnatan fi qaumin fatawaffani ghairu maftunin. Ya Allah, kata Nabi SAW berdoa kepada Allah Jalla wa'ala, sesungguhnya aku memintamu memintamu agar bisa berbuat kebaikan dan meninggalkan kemungkaran dan mencintai orang-orang miskin, dan agar engkau mengampuniku dan merahmatiku. Wa idza aradta fitnatan, dan kalau seandainya engkau menginginkan terjadi fitnah kepada suatu kaum, fatawaffani ghairu maftunin, maka wafatkanlah aku dalam keadaan tidak terfitnah. Nah, maka dalil-dalil ini yang dibawakan oleh para ulama, sebagian ulama salaf, boleh kita mengharapkan kematian jika ada kekhawatiran agama kita terkena musibah. Yang mana musibah terbesar bagi manusia, bagi orang beriman tatkala ia hidup di dunia adalah musibah dalam agama. Terjerumus kepada kesyirikan, terjerumus kepada kebid'ahan, terjerumus kepada kekufuran, itu yang jauh lebih berbahaya dibandingkan hilang harta, hilang hal-hal yang ia sayangi, hal-hal yang ia cintai. Ya, itu besar, itu parah sekali kalau seandainya itu terjadi. Namun kalau seandainya dapat musibah dunia, dia bersabar, dia masuk surga. Tapi kalau musibah agama, sementara dia mati dalam kondisi belum bertaubat dari musibah tersebut, maka tidak ada tempat baginya melainkan ancaman masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah. Ini ikhwatal iman yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalaupun harus berandai-andai, berangan-angan kematian, melihat banyaknya kerusakan-kerusakan yang terjadi, musibah-musibah yang terjadi, maka doa yang tepat sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini adalah dengan menyandarkan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW mengajarkan doanya adalah Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairal li. Ya Allah, hidupkanlah aku, panjangkanlah umurku kalau seandainya hidup ini lebih baik bagiku. Bisa memanfaatkannya dengan baik untuk beramal soleh dan lain sebagainya. Dan kalau seandainya kehidupan ini buruk, maka pada saat itu wafatkanlah aku. Dalam arti kita tidak menetapkan satu, tapi kita sandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan inilah yang terbaik. Inilah yang terbaik. Jangan kita meminta kematian kepada Allah Jalla wa'ala, akan tetapi yang terbaik adalah menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang terbaik bagi kita. Karena Allah yang lebih tahu, Allah yang lebih memahami apa yang terbaik bagi kita. Adapun ikhwatal iman dari Allah Subhanahu wa taala, meminta mati syahid, meminta untuk diwafatkan dalam kondisi syahid, ini justru dianjurkan. Bahkan seharusnya setiap mukmin muslim dia berdoa kepada Allah Jalla wa'ala agar diwafatkan dalam kondisi syahid, sebagaimana ditunjukkan dalam sebuah hadis, man sa'ala syahadah bisidqin ballaghahullahu manazil syuhada wa in mata ala firasihi. Siapa yang dengan jujur meminta kepada Allah Jalla wa'ala untuk mati syahid, maka Allah akan mengangkat derajatnya seperti derajat orang-orang yang mati syahid walaupun dia wafat di atas kasurnya. Maka rugi kalau seandainya kita tidak meminta kepada Allah Jalla wa'ala untuk diwafatkan dalam kondisi syahid. Namun tidak menyebutkan dalam doa ini kapan matinya. Tapi yang kita inginkan adalah meninggal dunia, mungkin tatkala ajal nanti tiba, namun dalam kondisi syahid. Maka Imam An-Nawawi mengatakan fihi istihbab su'ali syahadah wa istihbab niyatul khair. Di dalam hadis ini terdapat anjuran untuk meminta dan memohon kepada Allah Jalla wa'ala asy-syahadah, meminta meninggal dunia dalam kondisi syahid, ya, dan anjuran untuk senantiasa meniatkan kebaikan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini kiranya bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.